sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini yang banyak di medsos. Fitnah, hoax, cerita kejelekan orang. Kala berkompetisi, akhirnya fitnah kiri kanan. Bagaimana kalau di komisi? Bolehkah cerita kejelekan orang? Apa itu kata Nabi? Sittatu asyain tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu. Sehingga nanti ketika kita cari, ya Allah mana puasaku 30 tahun? Mana sedekahku bagi-bagi sembako? Bagi-bagi jilbab? Bagi-bagi sarung? Apa maksud? Mana semua pahalaku? Allah lalu berfirman, memang ada pahalamu. Tapi hancur karena kau hancurkan sendiri. Nah, apa gerangan penghancur amal? Kata Nabi yang pertama, al-istighalu biuyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini yang banyak di medsos. Fitnah, hoax, cerita kejelekan orang. Kala berkompetisi, akhirnya fitnah kiri kanan. Bagaimana kalau di komisi? Bolehkah cerita kejelekan orang? Boleh, dengan tujuan bukan mempermalukan, tapi mencari keadilan dan kebenaran. Mencari kebenaran. Kalau mencari kesalahan di gedung ini, boleh. Dengan tujuan agar tidak menyalahgunakan uang rakyat. Beda kalau mencari-cari kesalahan. Kalau mencari-cari kesalahan, biasanya berujung sana mencari proyek. Ini tidak boleh. Mana disebut mencari-cari kesalahan? Contoh, anak sekolah mau pergi kuliah. Anak-anak sekolah pergi sekolah. Balap motornya. Oh, didapat sama polisi. Per. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Periksalah surat-suratnya. Lengkap. Periksa pentil motornya. Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Semua sudah lengkap. Kau pembohong. Kenapa Bapak bilang pembohong? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dia bukalah jaketnya. Saya masih tilang kamu. Kenapa Bapak masih tilang saya? Saya sudah buka jaket. Saya tidak suka limu kamu. Melawan petugas. Ini yang disebut mencari-cari kesalahan. Kalau mencari kesalahan orang, apalagi memang tugasnya seperti polisi, jaksa, KPK, hakim, tujuannya bukan mempermalukan orang, tapi mencegah keburukan yang sama agar tidak terulang. Nah, penyakitnya kita biasa bukan mencari-cari kebenaran, tapi mempermalukan orang. Ini penyakitnya biasa kaum Hawa. Gosip. Biasa kalau kita di gedung-gedung begini kan, orang boleh masuk, dilihat itu. Dilihatin. Mulai ujung rambut sampai ujung kepala dilihat. Mulai kita lihat dengan sinis. Duduk. Begitu duduk, orang Bugis bilang si Kobi nih. Apa? Dia tidak cerita Pak. Tapi matanya. Apa? Itu gosip. Ada yang tanya begini, majelis taklim, Ustadz, benar yang saya cerita. Memang ada faktanya, ada kejadiannya. Ingat, justru benarnya namanya gibah. Kalau salah, namanya fitnah. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Nah, suatu ketika, ibu bapak pasti sudah pernah dengar ini kisah Isra Mi'raj. Ketika Nabi diperlihatkan, ada wanita yang cantik, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi berkata, Jibril siapa itu? Dia tahu cakar, dia tahu sakit, dia cakari mukanya. Dia tahu itu bangkai tapi dia makan. Belem-belem betul. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Auzubillah min zalik. Bapak ibu yang suka cerita-cerita kejelekan teman, habis pahala Pak. Habis. Saya kalau dikasih, ada orang datang sama saya, Ustaz, tidak suka gitu.
Kenapa kau bilang, Dek? Suka nak cerita, Ki? Alhamdulillah, dia suka saya itu. Maksudnya Ustaz, karena nanti amalnya dia kasih saya. Itu orang cerita kejelekan kita, Pak. Alhamdulillah, dia ambil nanti kita punya dosa. Kebaikannya kita ambil. Itu kan pernah dikisahkan. Atau deruna manil muflis, kata Nabi. Kau tahu enggak orang yang bangkrut di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul. Yang tidak puasa. Oh tidak, dia puasa, dia sholat, dia haji, dia sedekah. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan. Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya. Dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Kok bisa ya Rasul? Ya padahal baik sholatnya. Kata Nabi, iya. Dia setor sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang teman dapilnya. Tunggu dulu Tuhan. Pernah saya sama-sama caleg. Dia fitnah saya. Dia sebarkan foto-foto pornoku. Dia sebarkan fitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Akhirnya saya kalah. Padahal habis uangku 4 miliar. Saya jual warisan orang tuaku. Gara-gara fitnahnya saya kalah. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya baiklah kalau begitu. Ambil dia punya sholat. Habis sholatnya. Sudah habis sholat. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi temannya. Tunggu dulu. Saya pernah juga satu komisi. Dia fitnah saya. Akhirnya saya dinonjobkan. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah ambil dia punya puasa. Habis sholatnya, habis zakatnya, habis puasanya. Masih ada yang datang. Saya juga pernah satu partai itu. Dia fitnah juga saya. Akhirnya saya disingkirkan. Tidak dapat apa-apa. Saya minta keadilan. Dia bilang lah yang tadi banyak amalnya. Bagaimana lagi caranya Tuhan? Habis amalku ini. Allah berfirman tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Jadi bagaimana? Ambil dosa-dosanya orang yang pernah ku cerita kejelekannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu kalau ada yang cerita kita tidak usah balas. Kecuali sudah menyangkut harkat dan martabat kita esensi. Sudah kita klarifikasi. Tapi kalau cerita-cerita biasa. Biar saja. Baru kita bilang dalam hati. Baiklah ku ambil nanti sholatmu.